Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saat ini? Kita kembali bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Jemaat Penil Singaraja. Walaupun karena situasi pandemik ini kita tidak dapat bertatap muka, tidak dapat beribadah bersama, namun itu semua tentu tidak mengurangi ketekunan dan sukacita kita dalam beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 di bawah tema kiranya hikmat selalu besertamu. Setiap orang tua itu pasti akan selalu berusaha untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya. Menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah yang terbaik, sekolah-sekolah favorit, mengikutkan sang anak dalam les-les tambahan untuk meningkatkan keterampilan si anak, menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi, itu pasti akan diusahakan oleh orang tua bagi anak-anaknya. Tentu dengan harapan agar si anak menjadi anak yang pandai dan terampil, sehingga kepandaian dan keterampilan itu si anak dapat memperoleh kehidupan yang baik nantinya. Nah, bacaan kita pada malam hari ini merupakan refleksi dari pengalaman Salomo atas didikan ayahnya, Daud. Nah, Salomo sendiri merasakan bagaimana ayahnya, Daud, mendidik dia di jalan Allah. Bahkan menjelang akhir hayatnya, Daud masih memberikan pesan kepada Salomo. Itu bisa kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di mana dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Pengalaman Salomo atas didikan ayahnya ini membuat dia meminta hikmat ketika Allah menampakkan diri kepadanya. Itu bisa kita baca di 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Nah, sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih hikmat itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu adalah kebijaksanaan, kearifan. Menurut Salomo, hikmat adalah kemampuan hati untuk faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, mengerti dan menghargai makna hidup. Jadi, hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah dalam diri kita. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa hikmat adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Kita bisa lihat di Amsal 16 ayat 16, di situ dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas.
memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jemaat, satu hal yang sering kali membuat kita kalah, gagal, kecewa, atau rugi, itu karena kita tidak tahu apa yang Allah mau kita lakukan di antara banyak hal yang sudah kita lakukan dan sudah kita anggap baik. Hikmat adalah pengetahuan tentang apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Kita perlu hikmat untuk dapat mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Cara yang pertama, kita minta kepada Allah. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Seperti Salomo yang meminta hikmat dari Allah, maka kita pun perlu datang kepada Allah, merendahkan diri dan hati, dan meminta hikmat dari Allah. Berdoalah dan mintalah hikmat itu. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan dan menjauhi kejahatan. Rasa hormat kepada Tuhan menjauhkan kita dari kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk terus hidup berhikmat. Kita perlu memiliki hikmat yang membuat hidup kita benar secara moral, dan semuanya itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Berpikir dengan pola pikir Allah, jangan mengandalkan kemampuan berpikir sendiri dalam menentukan arah hidup atau mengambil keputusan dalam menilai sesuatu. Baik itu menilai manusia lainnya atau menilai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Jadikanlah firman Allah sebagai panduan, maka kita dapat memperbaharui pikiran kita terus-menerus sesuai dengan firman Allah. Kita tidak dapat mengandalkan pikiran kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan firman Allah sebagai dasar kita dalam memikirkan sesuatu dan mengambil keputusan dalam hidup ini. Akhirnya, marilah kita arahkan telinga dan perhatian kita pada didikan yang baik dan membangun, menyimak dan melakukan berbagai petunjuk yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, agar dalam pengertian yang benar, kita hidup dalam hikmat Tuhan. Teruslah mengisi pikiran kita dengan firman Allah, sebab firman Allah selalu memiliki cara dan jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi, apapun itu keadaannya. Sebab ada tertulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin.